di pembangunan karakter dan penilaian bidang pembinaan sekolah dasar. Kepada yang terhormat dan beri tepuk tangan Bapak Muhammad Saiful Imran SPD MSI di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Cilacap naik kapal selam. Cakep. Membawa bekal di dalam rantang. Jika saya mengucap salam, mohon dijawab dengan suara yang lantang. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Halimi Haji Brata selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, yang saya hormati Bapak Ketua Panitia atau Koordinator Festival dan Lomba pada bidang pembinaan sekolah dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, Bapak Munzir SIP. Kemudian yang saya hormati seluruh Bapak Ibu pendamping, mungkin juga ada Bapak Kepala Sekolah yang hadir di sini, kemudian seluruh jajaran panitia, dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian. Syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena boleh jadi diperkenankan kita berkumpul di sini dalam suatu acara, yaitu untuk mengapresiasi hal talenta yang dimiliki oleh putra dan putri kita. Salawat dan salam kita aturkan kehadirat junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di dini wa dunya wa akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, sungguh nasihat yang luar biasa yang diberikan kepada kita oleh Pak Halimi, yaitu tentang semangat ibunya, semangat untuk belajar dan terus belajar. Kita dalam pengembangan pendidikan di Kabupaten Kutai Timur sering saya katakan ada azas 3E. Yang pertama adalah exercise, harus berlatih terus, kemudian eksperimen, dan yang ketiga adalah experience. Nah, tujuan di sini adalah experience. Sebelum menghadapi lomba tingkat provinsi, dikenalkan dulu tingkat provinsinya. Artinya, oh kayak begini ya Samarinda itu. Jadi nanti kalau lomba di tingkat provinsi itu sudah biasa, ya. Jadi ini adalah sebuah bentuk yang harus kita lakukan. Ya memang kata Strategi menang. Juga kita punya gedung ya di Bukit Pelangi itu. Kemudian ada juga tempat yang lain, tapi kami memberikan sebuah pengalaman bagi putra putri ya. Terima kasih Bapak. Perjalanannya menapak sebuah cita-cita itu memerlukan perjalanan yang gigih. Yang dari Sandaran itu berapa jam, yang dari Busang berapa jam, ya. Itulah hakikatnya bahwa cita-cita itu tidak semudah membalik telapak tangan, dibutuhkan perjuangan-perjuangan, semangat dan kegigihan. Dari laporan panitia, alhamdulillah biasanya ada beberapa kecamatan yang tertinggal, tetapi ini sebuah hal yang luar biasa. Dari 18 kecamatan ini sudah mengikuti semua lomba. Jadi ada 3 lomba, berarti 3 kali 18 ada 54 tampilan nanti. Mudah-mudahan ya
hormati, ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia tentang revitalisasi bahasa, ini sangat penting sekali. Karena kita ingat bahwa manusia di dalam pengembangannya itu tidak terlepas daripada kemampuan berbahasa. Kenapa? Karena kita manusia sosial yang hidup dalam sebuah ekosistem. Maka kalau mau berhasil, salah satunya adalah menguasai bahasa. Kenapa? Karena orang yang profesional, ciri dari beberapa ciri adalah kemampuan melakukan networking, kemampuan untuk mengembangkan pekerjaan. Nah, masa nggak bisa ngomong, ya kan? Kalau lihat Mas Yudit sama Mbak siapa? Mbak Caca, ngomongnya kan enak. Saya suruh ngomong nggak bisa. Kalau dia ngomongnya enak, ya pantaslah dia dapat job. Berarti kan punya kemampuan berbahasa. Nah, kalau anak-anak kita mampu berbahasa dengan baik, maka pasti ya ini menjadi sebuah syarat daripada mencapai cita-cita. Seperti yang saya dengar Pak Halimi ketika memberikan sambutan di SD 02 Sangatta Utara, beliau dengan ininya bahasa tubuhnya juga Trigatra bahasanya. Berarti apa? Yang pertama, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Tepuk tangan tuh. Luar biasa itu harus. Kenapa itu harus dikuasai semuanya? Ya, yang pertama, namanya bahasa Indonesia itu pemersatu bangsa, sehingga kita bersaudara dalam satu bangsa ini bisa berkomunikasi. Kemudian bahasa daerah atau disebut dengan bahasa ibu itu harus tetap dilestarikan. Kenapa? Karena syarat dengan filosofi, syarat dengan nilai-nilai yang positif di dalam kehidupan. Kalau bahasa Kutai saya tidak begitu paham karena saya dari orang Jawa. Ya, orang Jawa tingkatannya macam-macam, ya. Ngomong dengan adiknya berbeda, ngomong dengan teman sebayanya berbeda, ngomong dengan ibunya berbeda, walaupun maknanya sama. Jadi kalau dengan temannya ya makan gitu aja, maem kalau sama adiknya. Tapi kalau sudah tinggi, dahar gitu. Kalau dengan orang tua, maem juga pantas. Ya, itu tingkatan-tingkatan itu ada di bahasa daerah. Luar biasa bangsa kita, ya. Oleh sebab itu, jangan sampai punah. Nah, karena di sini adalah bahasa ibunya salah satunya bahasa Kutai, maka kita sadar sesadar-sadarnya kita gimana harus merevitalisasi, ya. Jadi menguatkan kembali, vital itu kuat kembali, semua ya, dikembalikan, ya. Sasi itu proses. Jadi ini kita berproses meningkatkan, menguatkan kembali proses bahasa daerah supaya tidak punah, maka kita lestarikan. Nah, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, ya salah satunya aktif di dalam festival seperti ini. Kemudian kita juga membuat sebuah modul yang diimplementasikan dalam pelajaran intrakurikuler, artinya pelajaran di pagi hari. Dan alhamdulillah di tahun ketiga ini sudah terbentuk atau sudah terwujud kelas 1 sampai kelas 6 buku modul belajar bahasa Kutai, dan insya Allah akan diterbitkan semuanya, kelas 1 dan kelas 4 sudah. Sebentar lagi akan diterbitkan 25 dan 36 dalam finalisasi. Dan ini kami Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur sangat mengucapkan terima kasih kepada Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur yang telah membantu, ya, dalam pembuatan modul dan juga selalu memberi dukungan dan saran-saran yang luar biasa dari Pak Halimi dalam mengawal program di Kabupaten Kutai Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, dan kami sadar bahwa
di dalam bahasa daerah adalah ada adab-adabnya ya, artinya di situ yang saya jelaskan tadi ada filosofinya, ada nilai-nilai kehidupan ya, nilai-nilai yang baik, dan itu perlu dilestarikan ya. Kemudian bahasa tadi sudah saya katakan harus kita kuasai yang anak itu, bahasa Kutai yang dari Kutai ya, yang kita datang ke sini juga menghormati bahasa Kutai, kita jaga juga meskipun kita bukan dari suku Kutai atau bahasa Kutai, tapi kita hidup berdampingan bersama ya, kita lestarikan. Dan saya berharap juga dikuasai bahasa Inggris. Sekarang di SD sudah mulai bahasa Inggris, gurunya juga sudah dilatih. Insya Allah dalam anggaran ke depan juga akan kita buatkan modul bahasa Inggrisnya, kita perbanyak kamus-kamusnya, baik kamus bahasa Kutainya, bahasa Inggrisnya, dan lain sebagainya, termasuk program literasinya bagi anak-anak atau guru yang membuat buku nanti akan dibukukan dan insya Allah akan digandakan sebagai kekuatan literasi kita, akan diletakkan di perpustakaan supaya pengetahuan lebih dalam lagi ya, karena kita yakin membaca adalah jendela ilmu, membaca bisa merubah dunia ya. Nah, jadi gerakan literasi juga di Kabupaten Kutai Timur kita akan masukkan, karena membaca kita bisa mengenal dunia, karena menulis kita bisa dikenal dunia. Jadi antara membaca dan menulis diseimbangkan. Sangat banyak yang dibaca kemudian berlatih untuk menulis, insya Allah kita mengenal dunia dan dikenal oleh dunia, gitu ya. Itu adalah cita-cita yang tinggi ya. Mudah-mudahan kita. Oh ya, Bapak Ibu, saking semangatnya saya lupa menyampaikan pesan dari kepala dinas. Sebenarnya ya agak-agak malu saya, antara eselon 2 langsung disampaikan oleh eselon 4. Jadi saya sampaikan di Pak Kepala Dinas sekarang sedang perjalanan di Bandung, ada pertemuan menyangkut pendidikan informal dan non formal ya, dulu namanya PLS, pendidikan luar sekolah, ada program di sana. Kemudian Pak Kepala Bidang itu juga ada kegiatan, sehingga tidak bisa membersamai saya, sehingga saya diutus untuk menyambut Bapak Ibu sekalian. Dan harapan saya ya tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, semangatnya. Toh nanti kalau sudah pertandingan semuanya itu sudah prestasi, namun karena keterbatasan yang dipilih oleh provinsi, maka harus dipilih dari yang terbaik dengan yang baik. Jadi sudah masuk ke kabupaten, ini sudah nanti akan menunjukkan talentanya, dan ini sangat penting karena kemampuan berbahasa itu juga menunjukkan tentang intelijensi dari anak tersebut. Dari kemampuan melakukan informasi, menyampaikan informasi, berkomunikasi, itu menunjukkan juga kemampuan intelijensinya ya. Jadi seperti itu ya, karena ada namanya intelijensi language intelligence. Jadi ada kemampuan berbahasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam sambutan ada hal yang kurang berkenan, maka saya berpantun tadi, karena kalau dibuka ditutup ya, nggak boleh buka lupa nutup, boleh tutup padahal buka ya kan? Jadi itu Pak Budi kadang-kadang, makanya ini yang dari hati yang paling dalam saya berpantun ini ya. Membeli kayu untuk membuat buset. Cakep. Kayunya dari kayu kamper. Cakep. Thank you for attention. I love you Forever.
sampaikan, katanya pembukaannya pakai Gong. ya. Jadi tapi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu di tingkat Kabupaten Kutai Timur saya nyatakan resmi dibuka dan dimulai. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan jalan yang Amin, ya lurus Allah. dari setiap langkah kita. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Muhammad Saiful Imron SPD MSI untuk tetap berada di atas panggung Bapak, dan kami mengundang dengan hormat kesediaan untuk bergabung ke atas panggung. Yang pertama kepada Bapak Muhammad Munzir, juga kami undang kepada Bapak Halimi Hadibrata MPD untuk dapat bergabung membersamai Bapak Muhammad Saiful Imron SPD MSI untuk pelaksanaan pemukulan gong. Izin kami itu mundur bersama ya Bapak ya. Baik, adik-adik kalau misalnya nyebut 3, 2, 1 dalam bahasa Kutai seperti apa? 3-nya apa? 2-nya apa? 1-nya apa? 1. Oke, sama-sama kita hitung pakai bahasa Kutai ya. Boleh ya? Izin Bapak kita hitung mundur dalam